Manusia telah memasuki era baru eksplorasi ruang angkasa. Tidak hanya mengunjungi bulan seperti dalam program Apollo, tetapi kali ini misi kita tinggal dan melanjutkan lebih jauh menuju bulan atau Mars dengan menetap dalam waktu yang lama. Namun terkait dengan tujuan ambisius seperti itu ada banyak tantangan yang perlu kita hadapi. Mungkin tidak akan mengejutkan, ketika Good News memberitahumu bahwa lingkungan luar angkasa tidak menawarkan kondisi untuk siapapun manusia diciptakan. Jadi ketika kita meninggalkan planet kita, akan banyak hal aneh yang terjadi pada tubuh kita. Sebelum mengupasnya lebih jauh, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng kehidupannya ya. Mata astronot di luar angkasa. Banyak astronot menderita penurunan daya penglihatan mereka. Meskipun tidak sepenuhnya dipahami alasannya, hal itu diyakini karena meningkatnya tekanan di dalam kepala. Sinar kosmik biasanya diserap oleh atmosfer kita, juga menciptakan kilatan cahaya sesaat yang dapat mempengaruhi mata manusia. Perubahan pada otak astronot. Radiasi kosmik, stres, susah tidur, dan mencoba mengarahkan kembali sistem keseimbangan tubuh, berarti otak astronot terus beradaptasi saat berada di luar angkasa. Setelah pulang dari tugas di stasiun ruang angkasa, banyak astronot melaporkan kesulitan menyesuaikan kembali dengan gaya gravitasi bumi. Terkadang, astronot di luar angkasa sering menjatuhkan benda-benda namun benda tersebut melayang di angkasa. Ketika kembali ke bumi mereka lupa bahwa gravitasi berpengaruh kembali di bumi. Kamu bisa tumbuh lebih tinggi di luar angkasa. Astronot lebih tinggi di luar angkasa. Di bumi, gravitasi menekan tulang belakangmu. Saat gravitasi lemah, ruang di antara tulang belakang di tulang belakangmu bisa mengembang. Selama 6 bulan yang dihabiskan sebagian besar astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, mereka dapat tumbuh hingga 3% lebih tinggi. Otot astronot di luar angkasa. Di ruang angkasa, otot tidak benar-benar diperlukan untuk mengangkat tubuh. Seiring waktu, mereka menjadi lebih lemah dan memburuk. Astronot harus berolahraga setiap hari untuk mencegah hal ini terjadi. Dalam ruang tanpa bobot, otot tidak diperlukan untuk mendukung tubuh. Otot astronot mulai beradaptasi dengan perubahan itu dengan segera. Tubuh astronot dengan cepat bekerja membersihkan diri dari jaringan yang tidak perlu. Meskipun ini mungkin ideal di luar angkasa, namun akan bermasalah ketika mereka kembali ke bumi. Jadi, asal kalian tahu, astronot harus berolahraga selama 2 jam sehari di stasiun ruang angkasa hanya untuk menjaga jumlah massa otot yang mereka butuhkan setelah kembali ke planet ini. Darah astronot di luar angkasa. Darah biasanya ditarik ke arah luar karena gravitasi. Tapi di ruang angkasa, darah dan cairan ditarik ke arah kepala, memberikan wajah bengkak pada astronot. Ketika di bumi, cairan dalam tubuh manusia didistribusikan secara tidak merata karena gravitasi. Sebagian besar cairan mengalir di ekstremitas bawah, meninggalkan sedikit cairan di bagian atas tubuh. Kehidupan di orbit mengubah semua itu. Selama beberapa minggu pertama penerbangan luar angkasa, sebagian besar astronot tampak memiliki kepala bengkak dan kaki kurus. Cairan dalam tubuh mereka mendistribusikan kembali secara merata ketika gravitasi tidak berperan dalam sistem biologis mereka. Namun, setelah sedikit waktu di orbit, tubuh beradaptasi dengan distribusi cairan baru, dan para astronot tidak tampak bengkak. Kondisi jantung astronot di luar angkasa. Di ruang angkasa, jantung tidak harus bekerja sekeras memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi pada akhirnya mereka mungkin menyusut, yang dapat menyebabkan masalah bagi astronot ketika kembali ke bumi. Dengan adanya efek-efek ini, mengetahui jumlah dan jenis olahraga apa yang dapat membuat astronot tetap sehat akan menjadi penting untuk memastikan para astronot tetap sehat dalam misi ruang angkasa yang panjang. Regimen olahraga yang sama dapat membantu orang di bumi yang memiliki keterbatasan fisik parah atau gagal jantung untuk tetap sehat. Menuju luar angkasa, baik sebagai astronot, atau misi kita tinggal di sana, memang membutuhkan perjuangan panjang.
Semoga kelak misi kita tersebut bisa terwujud ya. Jangan lupa komentar di bawah dan bagikan video ini kalau kamu telah belajar luar angkasa hari ini. Sampai jumpa.